akan menentukan hasil akhir dari makanan itu adalah teknik dan cara pengaplikasian bahan-bahan yang akan menjadi sebuah makanan. Kalau masalah resep, walaupun resepnya bagus, isiannya banyak, macam-macam maksudnya ya, tapi kita nggak tahu cara pengaplikasian bahannya sama teknik untuk membuat adonan atau memasaknya, itu hasilnya pun akan tidak maksimal ya. Tapi walaupun kita memakai resep yang sederhana ala kadarnya, tapi ketika kita tahu cara pengaplikasian bahan dan teknik untuk pembuatan adonan atau teknik memasaknya, nah itu hasilnya pun pasti akan maksimal gitu. Jadi sebenarnya untuk dunia kuliner itu yang terpenting bukan hanya di resep ya. Yang terpenting itu teknik sama pengaplikasian bahan dasar yang akan diolah menjadi makanan. Karena resep itu termasuk kreativitas ya, kreasi. Semua orang bisa berkreasi sesuai keinginannya gitu. Jadi enggak selalu harus mengikuti resep ini, enggak. Yang terpenting itu teknik sama pengaplikasian. Makanya jika adonannya masih lengket, kita bisa masukkan tepung yang kita sisihkan tadi ya, dikit-dikit aja dulu. Nasi kulit martabak telur ini kalau misalkan mau kita keplek secara langsung, kita bisa membuat adonannya itu agak lembek ya, jangan terlalu keras biar cepat buat dikepleknya. Karena kalau misalkan keras, kita harus nunggu lembab dulu, harus nunggu lembek dulu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui apakah si adonan ini sudah kalis atau belum? Kita bisa lihat langsung dari adonannya ya. Nah, kalau misalkan sudah nggak lengket, itu artinya adonan sudah menuju tingkat kalis ya. Tapi kalis itu adonan yang benar-benar sudah kalis, dia tekstur di adonannya itu harus benar-benar sudah lembut ya. Nah, kalau ini masih kasar, masih harus diaduk lagi ya, sampai benar-benar kalis.
kita ngebahas tentang martabak telur ya, atau kata orang Manado-nya malabar. Untuk martabak telur ini, kalau untuk para pemula ya, atau untuk orang-orang yang masih dalam tahap pembelajaran, untuk proses pembuatan adonannya sih gampang ya, mudah untuk dipelajari. Cuma yang butuh waktu lama itu proses pembelajaran untuk cara mengepreknya ya. Karena ketika kita mengeprek kulit martabak telur, itu kita harus tahu dulu tekniknya ya. Karena nggak mudah untuk seorang pemula memasak martabak telur ya. Nah, insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan buat video cara bagaimana belajar mengeprek ya. Oke, kita aduk terus sampai kalis. Masih kasar ya, berarti masih belum kalis. Aduk lagi sampai benar-benar tekstur adonannya itu halus. Kenapa harus benar-benar sampai kalis? Karena kalau misalkan belum kalis benar, nah, nanti pas kita keplek, tingkat elastisnya itu kurang ya, jadi masih gampang robek. Tapi kalau adonannya udah benar-benar kalis, itu teksturnya benar-benar elastis, gampang buat kita keplek. Tepung yang kita gunakan tadi ini sekitar 500 gram ya, atau setengah kilo, karena saya sisihkan sekitar 200 gram. Nah, si tepung yang setengah kilo ini khususnya untuk di lapak kita ya, martabak gayung, dari setengah kilogram adonan atau tepung terigu ini, kita bisa menghasilkan sekitar 8 bulatan ya, atau 8 porsi kulit martabak telur. Sebenarnya bisa lebih sih, tergantung lapak masing-masing juga. Nah, untuk adonan kulit martabak telur ini juga ada juga resep yang memakai campuran putih telur ya.